Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mitra Izaura dimanapun Anda berada. Di sini kita akan berbagi informasi gimana sih caranya presentasi atau sosialisasi atau demo Izaura. Nah, di sini biasanya saya sebelum ke materi, kita kan biasanya opening. Opening itu bebas dengan gaya kita masing-masing. Nah, setelah opening kita akan perkenalan diri. Nah, setelah perkenalan diri, biasanya saya membuka latar belakang dulu. Latar belakang dulu supaya mindset para audiens itu terbuka. Contohnya tentang air. Nah, ternyata air di dalam tubuh manusia itu kurang lebih hampir 70% itu terdiri dari cairan. Nah, dan sangat uniknya lagi, ternyata air yang kita konsumsi hari ini itu dicerna oleh tubuh kurang lebih 10-55 hari. Bayangkan begitu lamanya air dicerna oleh tubuh, sekitar 10-55 hari. Jadi air yang sekarang kita konsumsi, terus kita buang air kecil, itu bukan air yang sekarang kita minum. Oke. Nah, setelah kita membuka hal tersebut, otomatis mindset si audiens ini biasanya terbuka pola pikirnya karena membutuhkan air. Tapi air yang seperti apa dulu? Makanya di sini kita ada 3 jenis air. Ini ada yang sifatnya asam, netral, dan basa. Nah, setelah kita perkenalan diri dan latar belakang supaya mindset si audiens ini terbuka, saya langsung biasanya ke company profile. Nah, di sini ada company profile. Oke, mungkin kelihatannya di sini company profile. Nah, saya biasanya cuma baca company profile dari Izaura adalah perusahaan BKBI, bisnis kemitraan bersistem Izaura yang didirikan oleh Bapak Robi Sugianto. Sampai di sini aja. Nah, setelah itu kita perkenalkan Bapak Robi Sugianto ini. Siapa sih beliau ini? Nah, saya biasanya kadang-kadang sih menjual juga karena Azikra ini kan yang kita tahu itu diproduksi di pabrik Izaura. Nggak apa-apa, itu untuk daya jual kita. Nah, di sini kita perkenalkan ownernya itu Pak Robi sendiri dan sekaligus formulator dan komisaris di Izaura. Dan dibantu juga di sini ada Pak Muhammad Irfan. Nah, Pak Muhammad Irfan ini biasanya saya menjual lagi kalau beliau itu alumni dari Gontor. Nah, biasanya mindset si audiens kalau misalkan hal-hal yang sering mereka temui atau sering mereka dengar, mereka biasanya tertarik. Yang ketiga, kita boleh perkenalkan Bapak Tarsono. Nah, Pak Tarsono ini sebagai Direktur Marketing. Oke. Nah, setelah itu di sini ada bagian kedua, Inside Izaura atau kandungan. Kandungan ini bisa dibaca satu persatu. Misalkan di sini ada antioksidan, heksagonal, negatif ion, oksigen, aktif hidrogen, dan low TDS dan high pH. Nah, selebihnya kalau misalkan ada yang bertanya apa sih antioksidan, di sini sudah ada penjelasannya, yaitu tentang manfaatnya. Jadi kita tinggal baca aja, nggak perlu ribet. Nah, setelah itu biasanya saya langsung ke sifat atau pH, potensial hidrogen. Nah, seperti ini. Sebelum ngebuka demo ya. Nah, di sini saya buka dulu sifat air, tapi nggak dijelaskan dulu karena kita langsung biasanya ke demo. Oke, di sini ada misalkan 3 jenis air. Gaya saya sih biasanya kalau misalkan di sini ada 3 jenis air, kita buka dulu pola pikirnya dan usahakan penyampaian kita mudah dicerna oleh audiens kita. Nah, di sini ada 3 sampel air. Saya bawa yang netral, asam, dan basa. Oke, setelah itu biasanya sebelum membuka, saya tunjukin dulu nih apa yang kita bawa. Misalkan ini ada betadin. Betadin ini secara ilmiah mungkin disebut iodin ya. Tapi saya lebih supaya mudah dicerna oleh si audiens, biasanya saya hanya bilang ini mewakili 3 zat, yaitu zat besi, 3 zat kimia, pengawet, pewarna. Oke. Nah, di sini kita main lagi logika supaya mindset si audiens ini terbuka. Pertama misalkan dari sayuran. Sayuran ini kita buka aja. Itu biasanya masyarakat pasti identik pilih sayuran yang seger daripada yang bolong-bolong. Dan ternyata sayuran itu biasanya disemprot kayak pakai bahan kimia, itu pestisida. Kita contohin aja nih, misalkan ini pestisida masuk ke dalam tubuh kita, masukin 1 tetes. Dan ada lagi, misalkan dari beras itu biasanya dipupuk pakai urea. Nah, kita main lagi terus logika kita nih, supaya mindset si audiens ini terbuka, supaya butuh air kita nih. Nggak apa-apa, itu daya marketing kita. Nah, jadi umpamanya si bahan kimia ini masuk ke dalam tubuh kita, dan juga ada lagi misalkan dari ikan asin atau yang lain, ada formalin misalkan. Ada ayam potong misalkan sudah disuntik vaksinasi, dan banyak lagi. Jadi kita buka mindset si audiens supaya
mereka ini berpikir kalau sebetulnya setiap hari ini ruang lingkup kita ini konsumsi yang namanya kimia pengawet pewarna. Nah, setelah dikonsumsi, misalkan si masyarakat ini konsumsinya air seperti ini. Maaf, kita balik dulu supaya berurutan. Di sini ada yang asam, kita buka yang asam. Nah, asam ini sengaja saya buka labelnya tapi masuk ke dalam tubuh. Nah, yang netral biasanya saya pakai aja nih, kita buka aja ya. Usahakan kalau untuk sosialisasi seperti ini pakai air yang baru ya. Nah, ini kita masuk ke dalam tubuh nih, yang konsumsinya netral. Masuk ke dalam tubuh, ternyata masih juga sama kuning. Nah, yang ketiga barulah Izaura. Kita ukurnya tergantung kita aja gimana bisanya. Yang penting jangan sampai melebihi batas saja. Maaf. Nah, ini Izaura ini dia langsung jernih biasanya. Cuman sekali lagi teman-teman, ini udah kelihatan ya agak kuning dan masih putih. Nah, ini Izaura masih jernih dan ini masih udah kuning. Nah, udah kelihatan ya teman-teman. Ini agak kuning. Nah, ini sebetulnya bukan hilang tapi diikat. Nah, jadi air racun atau toksin dalam tubuh kita ini diikat, kita mainin logika lagi dan itu dibuang melalui pencernaan. Itu pakai biasa BAB atau buang air kecil, bahkan keringat ataupun muntah itu nggak masalah. Nah, langsung lanjut ke yang kedua. Nah, yang kedua ini masih kita pakai botol yang cup yang kosong. Kita sediain lagi 3, 1, 2, 3. Nah, di sini baru kita buka potensial hidrogen atau sifat air. Kalau ada yang nanya potensial hidrogen apa, kita bahasanya universal aja yang mudah dicerna oleh masyarakat atau sifat air. Nah, biasanya saya menyampaikannya dengan sampel atau contoh. Angka 1 sampai 6 warnanya kuning itu dimiliki oleh air yang bersifat asam atau acid. Nah, ini yang asam ini biasanya dimiliki soda sama air hujan. Nah, di angka 7 ini yang netral, warna 7. Nah, ini angka 7 ini netral. Ini biasanya dimiliki oleh air yang sering kita konsumsi. Kita usahakan kita komunikatif sama audiens, jangan sampai kita terus menjelaskan tapi jenuh bawaannya. Kita harus bisa mencairkan suasana juga, itu tergantung kita gimana cara mencairkan suasana. Yang penting nggak bosan gitu untuk mendengarkannya. Nah, yang 7 ini yang netral biasanya dimiliki air yang sering kita temui seperti di sumur atau misalkan air AMDK, air minum dalam kemasan atau air galon. Nggak apa-apa, atau di rumah misalkan ada sampel di rumah nggak apa-apa, kita tes saja. Nah, ini yang ke angka 8, 8 plus sampai ke 14, warnanya ungu. Ini biasanya dimiliki oleh air terbaik di dunia. Nah, kita main lagi pertanyaan sama audiens supaya lebih komunikatif. Tahu nggak apa itu air terbaik di dunia? Pasti mereka bertanya-tanya, bahkan saya lucunya ada berbagai merek yang mereka sebutin. Padahal kita sendiri umat Islam. Nah, yang air terbaik di dunia itu yaitu Zam-Zam, betul banget. Nah, air Zam-Zam ini biasanya sifatnya alkalin atau basah. Cuman jangan sekali-kali ngetes air Zam-Zam, karena mungkin nanti kadar datang waktu ke Indonesia itu bisa beda juga. Dan biasanya kadar TDS-nya cukup tinggi. Nah, kenapa Zam-Zam jangan dites? Karena sifat Zam-Zam itu sudah air yang luar biasa, yang pemberian Allah SWT atau mungkin keajaiban ya. Karena ketika dites TDS, air Zam-Zam itu biasanya tinggi, 200, 300, 400 bahkan lebih mungkin. Nah, secara ilmiah itu tidak bakal masuk akal, karena ketika dites pasti sangat keruh. Makan jangan dites kalau misalkan kita nggak bisa ngejelasin. Tapi ketika misalkan dites di lab, kadar-kadar tersebut justru dibutuhkan oleh tubuh. Oke, kita lanjut. Nah, kita sambil ngebuka yang tadi yang warna-warni tuh sifat air, kita cek satu persatu. Ini ada air A. Dan ini ada air yang tengah juga. Dan ada lagi ini Zaura. Nah, setelah kita tuangkan, kita tetes pakai namanya pH tetes. Oke, nah ini ada pH tetes. Ini pH tetes yang cukup bagus. Jadi cuma satu tetes saja ini udah muncul. Kita buka pH tetes. Nah, ini cukup satu tetes saja. Kita masukin satu. Nah, mereka keluar warna tuh sesuai yang di buku tadi, ada kuning, hijau, dan ungu. Nah, yang kuning ini menandakan bahwa sifat ini asam. Nah, saya biasanya suka komunikatif juga tuh sama teman-teman audiens. Kalau misalkan asam ini asam lambung itu sebetulnya bukan penyakit, tapi emang sudah ada dalam tubuh kita. Yang jadi penyakit itu hanya kelebihan zat asam. Nah, netral sama basa.
Nah, di sini bahasa ini biasanya kita bertolak belakang sama yang namanya medis atau ilmu kesehatan. Kenapa? Karena sifat alkalin atau basa biasanya bertolak belakang sama kesehatan. Kata dokter katanya bisa bahaya bagi lambung dan ginjal. Betul banget. Jadi air alkalin itu sebetulnya ada yang bahaya bagi lambung dan ginjal. Makanya di kita di sini ada perhatian khusus. Minuman dengan pH tinggi hati-hati bagi penurunan fungsi ginjal dan lambung. Betul banget. Tapi kalau Izaura aman. Dari mana sih kita tahu aman? Logikanya gini. Kalau misalkan makanan minuman yang masuk ke dalam tubuh itu pasti dicerna sama lambung kita. Pakai asam lambung atau misalkan itu dihancurkan, maka keluarlah kotoran. Nah, gimana Izaura aman atau tidak? Tinggal ditiup pakai nafas kita. Nafas kita ini mengandung karbon atau zat asam. Makanya kalau bulan puasa kita sengaja nggak makan minum, tiba-tiba diuapin gitu, mungkin agak asam ya, agak baunya kurang mengenakan. Nah, itu biasanya itu sifat asam. Nah, kita tinggal tiup aja, logika simpelnya. Karena makanan minuman itu pasti dicerna oleh tubuh atau lambung kita ini pasti diasamkan. Dan yang masuk ke dalam lambung itu harus asam mau tidak mau. Bahkan paku yang sifatnya besi aja, kalau yang kecil misalkan kita ketelan, itu pasti dihancurkan sama si asam lambung. Nah, kenapa kalau air alkalin ini bahaya bagi lambung? Kebanyakan air alkalin, maaf. Nah, air alkalin ini ketika masuk ke dalam lambung, dia susah dicerna. Karena mempertahankan sifat basanya yang biasa disebut alkalinitas. Nah, kalau Izaura ini maksudnya alkalin adaptif atau amfoter yang mudah menyesuaikan, yang mudah beradaptasi. Nah, logikanya kita tinggal tiup aja nih. Nih, kita ada dua. Nah, jangan sekali-kali kita ngetes yang warna kuning karena ini udah jadi zat asam. Kita tiup aja yang netral sama basa. Kita tiup. Nah, udah kelihatan ya. Nah, Izaura ini dia lebih cepat daripada air biasa, karena air biasa pun tetap harus asam. Nah, kenapa Izaura? Nah, itu dia. Izaura ini air alkalin yang unik, yang sifatnya amfoter atau adaptif. Dia lebih mudah menyesuaikan, jadi aman bagi lambung dan ginjal. Nah, yang bahaya itu yang mempertahankan sifat. Jadi pankreas kita bekerja secara berat. Nah, kalau ini mungkin organ tubuh kita ini akan lebih ringan dan lebih mudah dicerna oleh tubuh. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman mau pakai aplikasi abu rokok, boleh tuh. Jadi ketika ini dimasukin abu rokok, ini bisanya berubah lagi. Nah, sekarang kita lihat, kita akan masukin namanya abu rokok. Nah, maaf ya, terima kasih. Nah, ini ada abu rokok, biasanya dia berubah. Nah, kalau misalkan mau ngetes yang lain nggak apa-apa. Cuman kalau bisa teknisnya sedikit aja sih kalau untuk yang lain, karena harus tetap sama-sama kuning. Yang lain mungkin agak lambat. Nih, kayak gini nih. Nah, setelah ini dimasukin abu rokok, dia berubah lagi tuh. Nah, kenapa berubah lagi? Karena di dalam usus kita ini, di lambung kita ini nanti ujung-ujungnya pasti ke usus. Nah, sedangkan yang saya tahu, usus itu sifat harus basah. Jadi ada semacam, secara organ tubuh mungkin ada semacam klep atau pilorus ya, Pak. Nah, ini sudah kelihatan. Jadi Izaura ini lebih elastis atau mudah menyesuaikan atau adaptif atau amfoter, nggak masalah. Nah, selanjutnya setelah kita tahu sifat, biasanya lanjut ke yang terakhir nih. Yang terakhir ini kita akan lihat kadar zatnya, larutan zat yang terkandung dalam air tersebut. Nah, kita pakai yang asam, netral, dan basa. Nah, sekarang kita ukur sama parameter air atau yang sering kita sebut TDS atau Total Dissolved Solid. Nah, untuk meyakinkan masyarakat, kita bilang aja kalau alat-alat seperti ini mudah ditemukan oleh kita. Ini biasanya dimiliki oleh apotek yang menyediakan atau di online shop banyak nih sebenarnya. Nah, kalau bisa kita pakai yang mereknya HM. HM ini mungkin akurasinya lebih jelas gitu. Karena saya pernah coba merek lain itu akurasinya jauh gitu. Nah, kita lihat, kita pakai ini on off. Nah, kita tes yang air pertama. Nah, air asam biasanya itu di bawah 10 atau 20. Nah, ini udah kelihatan ya. Ini 8. Nah, ini 8. Ini sifatnya. Nah, 8 ini biasanya dia tidak punya kandungan atau yang disebut dengan air resip osmosis, RO.
itu tidak punya kandungan mineral, makanya sebetulnya aman-aman aja minum RO ini. Tapi yang punya osteoporosis itu harap hati-hati aja, karena itu tidak punya kandungan mineral. Yang ditakutkannya, mineral di dalam tubuh kita ini diserap oleh air tersebut. Nah yang kedua, air ini yang tengah nih. Nah yang ini cukup tinggi banget, saya sering gunakan air ini nyampe 200 lebih ya. Nah 200 lebih ini endapan-endapan tersebut ada semacam zinc, zat besi, dan yang lainnya. Nah sedangkan Izaura udah jelas, Izaura ini sangat jujur sekali ya, karena Izaura ini di bawah 40. Nah banyak air alkali yang bilangnya katanya di bawah 40 ppm, tapi ketika dites seperti ini dia justru melebihi kapasitas. Nah kalau Izaura dia produk produk air ya alkalin yang jujur, jadi sifat kadarnya ini cuma 38. Nah jangan sekali-kali kita ngetes yang sifatnya RO, resep osmosis, atau air yang sifatnya asam yang di bawah TDS 20 atau 10, karena ketika dites pasti ini akan bening terus. Kenapa bening? Karena tidak ada kandungan mineral nggak ada, zat yang lain nggak ada, karena kandungannya kecil banget. Nah kalau yang tinggi udah otomatis sangat lumayan mengangkat ya. Nah jadi kita bawa dua sampel ini yang tinggi dan rendah, kita pakai Izaura dan yang lainnya. Nah kita pakai alat elektrisis. Nah alat seperti ini sama sifatnya universal, kita aja bisa beli. Nah kita ini singkirkan dulu. Nah ini kita masukin, ini bolak-balik sama aja karena ini terdiri dari besi dan aluminium. Nah kita masukin, klik aja. Ini mau dibolak-balik nggak masalah. Jadi kadang-kadang kan masyarakat suka penasaran bolak-balik, nggak masalah, jangan takut. Usahakan kita tegas untuk penyampaiannya supaya tidak meragukan mereka. Nah ini kalau yang tinggi ini pasti langsung naik. Ada yang putih, bahkan ada yang nyampe hitam seperti lumut atau bau. Nah kalau Izaura ini lebih stabil dia, cuman dia ngeluarin warna kuning, pasti kuning. Kuning itu sifatnya mineral atau air yang biasa dalam pegunungan yang kadar airnya bagus. Nah ini udah kelihatan, yang sebelah ini tinggi banget, nyampe naik. Oke, sambil nunggu, nah kita jelaskan langsung. Nah biasanya saya langsung ke hasil endoskopi atau lab. Nah seperti ini hasil lab. Nah hasil lab ini kalau misalkan saya menjelaskan, ini kan hasil endoskopi. Kalau masyarakat sengaja pengen bikin itu lumayan agak mahal ya, mungkin nyampe jutaan atau puluhan juta untuk melihat organ tubuh kita, usus kita ini bersih atau sehat atau tidak. Nah ini yang di sini saya biasanya menggumpal bahkan hitam, bahkan di sini ada cacing pita atau parasit. Nah itu bahaya banget tuh kalau misalkan udah nyampe ada parasit. Nah itu pakai air panas yang mendidih pun itu susah mati. Nah yang ini, yang di bawah ini yang dibersihkan oleh air zam-zam atau air seperti yang kita jual nih atau Izaura ini. Insya Allah kita, makanya air ini sangat bagus untuk proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Nah selanjutnya setelah lihat tuh hasilnya lumayan ngeri banget. Ini kalau dipegang yang sebelah panas banget, yang ini cuman kuning-kuning dikit, itu kandungan mineral. Nah ini boleh dilihat, ini lumayan keruh banget, ini panas. Nah maaf. Nah ini lanjutannya tadi video tadi, kalau yang sebelah kanan ini yang kandungannya tinggi nyampe 200, ini sangat keruh banget. Nah ini kalau dipegang panas, dan juga kalau dicium endapan-endapan tersebut itu baunya aduh nggak enak banget, seperti bau besi atau lumut mungkin. Nah kalau Izaura dia lebih stabil, dia tidak panas, kalau misalkan agak hangat pun itu nggak masalah. Nah ini menimbulkan warna kuning ini zat mineral, maaf. Nah ini yang seperti ini endapannya banyak banget, ada zinc, ada misalkan zat besi dan yang lainnya. Nah mungkin cukup sekian dari penyampaian saya, mohon maaf apabila ada salah kata yang ataupun misalkan ada penjelasan yang kurang tidak dimengerti, boleh nanti japri aja. Nah mungkin cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.